Sniper Kostrad kepung markas Egyanus dan Undius Kogoya, pimpinan kejam OPM minta suaka ke PBB. Operasi pasukan elit Kostrad di dua tempat paling rawan yakni Intan Jaya dan Enduga membuat bos kejam, OPM Undius Kogoya dan Egyanus Kogoya terdesak. TNI fokus ke Enduga dan Intan Jaya, sebab sepanjang 2024, sekitar 12 warga sipil jadi korban dan 3 prajurit TNI diserang. Terakhir OPM menembak pilot Selandia Baru, Glenn Malcolm di perbatasan Intan Jaya, Puncak dan Enduga 5 Agustus 2024 lalu. Dua pasukan elit Kostrad yang memiliki kualifikasi sniper dan petembak jitu dikerahkan, yakni Linut Kostrad 432 waspada setia di Enduga dan Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Paraider 432 waspada setia Jaya di Sugapa Intan Jaya. Dilansir dari situs resmi Kostrad, pasukan Undius Kogoya lari ketakutan setelah terpantau drone tempur TNI dan terdesak patroli. Satgas Yonif 509 Kostrad di Kampung Amisiga, Sugapa, Intan Jaya. Patroli dipimpin Letnan 2 Infanteri, Letda Infanteri, Dimas, Komandan Tim, dan Tim, di Intan Jaya Senin, 19 Agustus 2024, tak hanya patroli biasa, tetapi juga menyapa warga dan memberikan bantuan. Para prajurit TNI dengan kualifikasi Raider pasukan khusus tempur Kostrad ini, membuat ciut anak buah Brigjen Undius Kogoya. Sementara itu, Satuan Tugas Batalion Infanteri Para Raider 432 waspada setia Jaya bergerak Embua dan sekitarnya. Selain melakukan pengejaran pasukan dari Divisi Infanteri, Diviv, 3 Kostrad melakukan sweeping. Pasukan Egyanus bahkan dibuat kocar-kacir saat drone tempur milik TNI memasuki areal kampung yang disebut sebagai salah satu markas Egyanus. Jubir OPM, Sebbi Sambon seperti dikutip Jumat, 23 Agustus 2024, menyatakan, dua wilayah itu merupakan wilayah perang. Ia menuduh TNI menyerang dengan mortir dan drone, hingga mencelakai warga sipil. Bahkan meminta Presiden Jokowi memperhatikan hukum humaniter dan mengadu ke PBB. Menanggapi ini, Panglima Kodam VXI Cendrawasih, Maijen TNI Rudi Purwito yang baru dilantik bertekad membuat Papua aman, mendukung program perdamaian dan kesejahteraan masyarakat di Papua, ujarnya.